Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas diskusi 8 saya. Nomor 1, membuat daftar nama pakaian yang biasa Anda pakai sehari-hari dalam bahasa Inggris. Pilih 3-5 pakaian dari daftar tersebut dan jelaskan Saya akan mengapa menjawab. Anda memilih pakaian tersebut. Pertama, di belakang saya sudah ada gambar pakaian yaitu daster. Bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari di rumah. Fresh outfit duster. When do I wear a duster? I wear a duster when I am inside the house. Every day I wear a duster to do all the activities inside my house. Saya ulangi. When do I wear a duster? I wear a duster when I am inside the house. Every day, I wear a duster to do all the activities inside my house. Translate. Kapan saya menggunakan duster? Saya menggunakan duster saat berada di dalam rumah. Setiap hari saya memakai duster untuk melakukan kegiatan semua hal di dalam rumah. Nomor 2. Why do I wear a duster? Because the material of the duster is made of cotton, which is comfortable and not hot, so it can be used for activities inside the house. Translate. Mengapa saya menggunakan duster? Karena bahan dari duster tersebut dari bahan katun yang nyaman dan tidak panas sehingga dapat digunakan untuk beraktivitas di dalam rumah. Next, second outfit gamis dress. Berikut adalah gambar memakai gamis dress. Number 1, when do I wear a gamis? I wear a gamis when attended religious studies or weddings. Saya ulangi. When do I wear a gamis? I wear a gamis when I attended religious studies or weddings. Translate. Kapan saya menggunakan gamis? Saya menggunakan gamis saat pengajian atau kekondangan. Number 2. Why I wear gamis? Because it's modest clothing for Muslim women. Because the gamis is close and is usually worn for events outside the homes, such as religious studies or invitation. Saya ulangi. Why I wear a gamis? Because it's modest clothing for Muslim women. Because the gamis is close and is usually worn for events outside the home such as religious studies or invitation. Translate. Kenapa saya memakai gamis? Karena gamis adalah pakaian wanita muslim yang sopan karena pakaian gamis tertutup dan bisa digunakan untuk acara di luar seperti pengajian ataupun kondangan. Next, lanjut ke 3. Di sini ada gambar memakai pakaian santai. The third outfit casual clothes. Pakaian santai. Number 1. When do I wear a casual clothes? I usually wear casual when I go for a walk. Saya ulangi. When do I wear a casual clothes? I usually wear casual when I go for a walk. Translate. Kapan saya memakai pakaian santai? Saya biasanya memakai pakaian santai saat berjalan-jalan. Number 2. Why I wear casual clothes? Very comfortable to wear for outdoor activities. Usually, my casual clothes consists of a blouse, trouser, and a headscarf. Saya ulangi. Why I wear casual clothes?
very comfortable to wear for outdoor activities. Usually, my casual clothes consist of a hose. Usually, my casual clothes consist of a blouse, trousers, and a headscarf. Translate, kenapa saya memakai pakaian santai? Karena sangat nyaman dipakai untuk aktivitas luar. Biasanya, pakaian kasual saya terdiri dari blus, celana panjang, dan jilbab. Demikian tugas bagian 1, daftar nama pakaian yang digunakan dalam hidup kita sehari-hari. Lanjut bagian 2. Buatlah ringkasan singkat tentang poin-poin utama yang disampaikan. Analisis video, why school is important. Jelaskan mengapa pendidikan dianggap penting menurut video dan berikan pandangan pribadi tentang pentingnya sekolah. Yang pertama adalah poin penting yang ada di dalam video yang sudah saya cermati, yaitu menjaga kesehatan kita agar tidak mengganggu aktivitas di sekolah, seperti contoh anak yang di dalam video tersebut yang terkena asma. Kita bisa mencari tahu kenapa penyebabnya anak itu asmanya bisa kambuh. Biasanya orang-orang yang kena asma itu ada alergi dari udara maupun makanan. Dari sana, sebagai pihak orang tua untuk jaga anaknya agar bisa terhindar dari penyakit asma yang terus-menerus sehingga mengganggu kegiatannya di sekolah. Nomor 2, peran orang tua juga sangat penting untuk keberhasilan pendidikan anak, yaitu menjaga kesehatannya, memberi dukungan moral apabila yang terjadi dalam kasus video tersebut, yaitu memberi dukungan pada si anak karena si anak udah mulai merasa tidak nyaman karena sering bolos sekolah karena sakit. Orang tua juga memberi dukungan moral, menyemangatinya dan meyakinkannya agar dia bisa sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas di sekolah. Yang ketiga, semangat belajar meski sudah banyak yang tertinggal. Di sini kita balik lagi ke diri kita sendiri atau ke anak tersebut untuk kembali semangat dan yakin kalau dia bisa mengejar semua pelajaran yang ketinggalan. Dan selanjutnya adalah rajin belajar agar bisa mengejar pelajaran yang ketinggalan akibat banyak absen di sekolah. Terus yang selanjutnya adalah jelaskan pentingnya sekolah menurut video tersebut. Dengan bersekolah, kita dapat mengajar cita-cita kita. Dengan sekolah, kita dapat melakukan prestasi yang membanggakan untuk orang tua, dan dengan bersekolah kita dapat membaca, menulis, dan berhitung. Dan tentunya akan mengurangi buta aksara di Indonesia. Pentingnya sekolah, menurut saya pribadi, pendidikan itu sangat penting untuk semua kalangan masyarakat. Karena dengan bersekolah, kita dapat menemukan hal baru dan juga tentunya dapat berguna untuk diri kita sendiri. Apa yang tadinya kita tidak tahu tentang dunia luar, kita jadi tahu. Tentang ilmu yang belum kita tahu, akan menjadi tahu. Selain belajar, kita juga dapat bersosialisasi dan mendapat ilmu yang kita inginkan. Dengan bersekolah, kita sudah mengikuti program pemerintah tentang buta aksara. Di sini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan di sekolah karena kurangnya pendidikan dari orang tuanya. Bisa jadi sehingga si anak pun kurang memahami apa yang harus mereka lakukan. Buta aksara di Indonesia jumlahnya semakin menurun karena banyak kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk pentingnya bersekolah dan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikanlah yang membedakan kita dengan manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena orang yang berpendidikan memiliki pemikiran dan cara hidup dan pandang yang berbeda dibanding orang yang memiliki pendidikan yang rendah.
Dengan pendidikan dapat mengangkat derajat kita dan dapat membanggakan keluarga kita. Pendidikan sangat penting untuk masa depan. Tentu saja sangat penting, karena di dunia pendidikan kita dapat belajar banyak hal. Dari ilmu pengetahuan, bersosialisasi, ataupun ikut dalam satu forum yang dapat membuat kita lebih berkembang.